Selamat pagi, saya perwakilan atau bisa disebut moderator dari kelompok 6 dari tugas bahasa Indonesia. Dengan topik pembicaraan yaitu paragraf, saya akan mengenalkan anggota-anggota saya, dimulai dari diri saya sendiri, Dewa Gedesi dan Bagus Taluna, dengan NIM sesuai yang tertera, dan anggota saya yang kedua ada Fikri Bintang Asmada, dengan NIM yang sudah tertera di sana, dengan anggota yang ketiga Kadek Dwiana Fernanda, dan NIM-nya sudah tertera di sana, serta anggota yang terakhir adalah Imade Andi Paramarta, dengan NIM yang sudah tertera juga di sana. Pembukaan dari topik bicara kita adalah dengan pendahuluan, yaitu dengan latar belakang pada umumnya dalam sebuah teks bacaan, mungkin kita dalam pembuatannya salah satunya dengan memperhatikan paragraf, kalimat, dan kepaduan serta kejelasan teks bacaan tersebut. Maka dengan tulisan yang efektif dan jelas dapat dengan mudah membantu para pembaca dalam memahami. Dengan rumusan masalah dari topik ini yaitu apa pengertian dari paragraf, kedua, apa fungsi dari paragraf, ketiga, apa jenis-jenis paragraf, keempat, apa syarat-syarat pembentuk paragraf, dan yang kelima, ada apa pengembangan sebuah paragraf. Dengan tujuan dari pembahasan ini yaitu pertama, mengetahui pengertian paragraf, kedua, mengetahui fungsi paragraf, ketiga, mengetahui jenis-jenis paragraf, empat, yaitu mengetahui syarat-syarat pembentuk paragraf, dan lima, mengetahui pengembangan paragraf. Dengan yaitu manfaat dari topik ini yaitu agar membantu atau memberitahu kepada para pembaca tentang paragraf, tidak hanya mengetahui pengertian paragraf saja. Yaitu dengan pengertian paragraf sebagai berikut. Paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Nama lain dari paragraf ialah wacana mini. Kegunaan dari paragraf adalah untuk menjadi penanda dimulainya topik baru dan memisahkan gagasan-gagasan utama yang berbeda. Penggunaan paragraf memudahkan pembaca untuk memahami bacaan secara menyeluruh. Panjang dari satu paragraf adalah beberapa kalimat. Jumlah kalimat dalam paragraf ditentukan oleh cara pengembangan dan ketuntasan uraian gagasan yang disampaikan. Jumlah kalimat di dalam paragraf dapat menentukan kualitas dari bacaan. Paragraf tersusun dari gagasan utama yang terletak dalam kalimat topik. Baik, selanjutnya ada fungsi paragraf yang akan dibawakan oleh anggota saya yang bernama Fikri. Baik, saya akan melanjutkan fungsi paragraf mengekspresikan gagasan dalam bentuk tulisan dengan memberikan suatu bentuk pikiran dan perasaan dengan serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Yang kedua, menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri beberapa paragraf. Ganti paragraf berarti ganti pikiran juga. Yang ketiga, memudahkan dalam pengorganisasian gagasan bagi yang menulis dan memberikan kemudahan pemahaman bagi pembacanya. Yang keempat, memudahkan dalam pengembangan topik karena ke dalam satuan unit pikiran yang lebih kecil. Yang kelima, memudahkan dalam pengendalian variabel, terutama karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Untuk beberapa jenis paragraf, berikut ini terdapat beberapa jenis paragraf terdiri atas berdasarkan isinya. Yang pertama ada paragraf eksposisi, ialah yang isinya itu memaparkan suatu masalah atau peristiwa. Contohnya kegiatan dalam memeriahkan HUT RI yang ke-69 tanggal 17 Agustus 2014 di Desa Simpang Pematang. Semua warga Desa Simpang Pematang turut memeriahkan acara HUT RI ke-69 dengan mengikuti beragam perlombaan yang disediakan oleh panitia. Perlombaan tersebut antara lain ada panjat pinang, balap karung, makan kerupuk, memasukkan paku ke dalam botol, tarik tambang, dan lain sebagainya. Yang kedua ada paragraf deskripsi atau deskriptif, paragraf yang isinya menggambarkan suatu keadaan atau peristiwa dengan kata sehingga para pembaca seolah-olah merasakan, melihat, mendengar, dan mengalami langsung keadaan atau peristiwa tersebut. Contohnya, malam bulan purnama yang meriah, cahaya bulan purnama yang sangat terang, keadaan malam bagaikan siang yang terang, bukan saja di tempat-tempat yang lapang, bahwa pepohonan pun tampak terang. Anak-anak terlihat senang sekali, ada yang main kejar-kejaran, main sumput-sumputan, dan juga ada yang main pencak silat. Anak-anak remaja pun tidak mau ketinggalan. Mereka banyak menikmati sinar bulan purnama dengan duduk-duduk santai di bawah pohon. Sebagian lain
jalan-jalan berkeliling kampung. Baik, terima kasih Fikri. Pada topik selanjutnya kita akan membahas tentang paragraf argumentasi yang akan dibawakan oleh Kadek Fernanda. Oke, terima kasih untuk moderator. Selanjutnya saya akan membacakan apa itu paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi yaitu paragraf yang isinya meyakinkan pembaca sehingga pembaca menerima gagasan penulis. Contoh, membaca merupakan faktor utama untuk menguasai ilmu pengetahuan. Seseorang dokter pasti selalu membaca buku-buku medis, sebab tanpa membaca buku medis, ia akan banyak mengalami kesulitan ketika akan mendeteksi penyakit pasien. Seorang pelajar tanpa mau membaca buku pelajaran secara rutin pasti akan banyak mengalami kesulitan ketika menjawab pertanyaan dari guru. Banyak lagi contoh-contoh membaca yang selalu dilakukan oleh seseorang. Selanjutnya ada paragraf persuasi. Paragraf ini yang berisikan tentang membujuk atau mempengaruhi pembaca agar mau mengikuti pendapat atau gagasan penulis. Jenis paragraf ini hampir sama dengan paragraf argumentasi, bahwa di awal paragraf penulis menyajikan pendahuluan, pendapat dahulu, kemudian disajikan pernyataan yang berupa alasan. Perbedaannya yaitu, pada paragraf argumentasi alasannya yang digunakan berupa fakta, sedangkan pada paragraf persuasi alasannya berupa kalimat himbauan, ajakan atau harapan penulis. Contoh, membaca merupakan faktor utama untuk menguasai ilmu pengetahuan, sebab seseorang yang tidak mau membaca buku pasti tidak banyak memiliki pengetahuan. Pengetahuan itu banyak, bersumber dari buku. Anak yang pintar misalnya, dia pasti menjadi kutu buku. Tidak ada hari tanpa baca baginya. Siapa saja yang kurang membaca, pasti ia sangat terbatas pengetahuannya. Oleh karena itu, biasakanlah membaca buku-buku ilmu pengetahuan bila ingin memiliki ilmu pengetahuan. Baik, terima kasih Kadek Fernanda. Dengan topik selanjutnya, paragraf narasi yang akan dibawakan oleh Andi Pramarta. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi. Yang kelima ada paragraf narasi. Paragraf yang isinya menceritakan masalah atau suatu peristiwa sehingga pembaca dapat terhibur atau terharu terhadap masalah atau peristiwa yang terjadi. Contohnya, beberapa minggu yang lalu kami telah melakukan perjalanan ke Lampung. Rombongan kami terdiri dari 5 mobil pribadi. Kendaraan kami melaju dengan cepat secara beriringan. Perjalanan sangat menyenangkan. Tak seorang pun yang tidak gembira. Semua sangat bahagia melihat pemandangan walau hanya di dalam mobil ketika suasana dan gemerlapnya lampu-lampu yang menghiasi kota bandar Lampung. Kemudian berdasarkan posisi kalimat topiknya, kalimat yang berisi gagasan utama paragraf adalah kalimat topik. Karena berisi gagasan utama itulah keberadaan kalimat topik dan letak posisinya dalam paragraf menjadi penting. Posisi kalimat topik di dalam paragraf yang akan memberi warna sendiri bagi sebuah paragraf. Berdasarkan posisi kalimat topik, paragraf dapat dibedakan atas 4 macam, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf deduktif-induktif, paragraf penuh kalimat topik. Yang pertama ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang terletak kalimat pokoknya ditempatkan pada bagian awal paragraf, yaitu paragraf yang menyajikan pokok permasalahan terlebih dahulu, lalu menyusul uraian yang terinci mengenai permasalahan atau gagasan paragraf. Baiklah, terima kasih Andi karena sudah membawakan tentang paragraf deduktif. Selanjutnya, saya sendiri akan membacakan tentang paragraf induktif, yaitu bila kalimat pokok ditempatkan di pada akhir paragraf akan terbentuk paragraf induktif, yaitu paragraf yang menyajikan penjelasan terlebih dahulu, barulah diakhiri dengan pokok pembicaraan. Selanjutnya, ada paragraf deduktif-induktif. Bila kalimat pokok ditempatkan pada bagian awal dan akhir paragraf, terbentuklah paragraf deduktif-induktif. Kalimat pada akhir paragraf umumnya menjelaskan atau menegaskan kembali gagasan utama yang terdapat pada awal paragraf. Di sini selanjutnya ada paragraf penuh kalimat.
Topik seluruh kalimat yang membangun paragraf sama pentingnya sehingga tidak satupun kalimat yang khusus menjadi kalimat topik. Kondisi seperti itu dapat atau biasa terjadi akibat sulitnya menentukan kalimat topik. Karena kalimat yang satu dan yang lainnya sama-sama penting. Paragraf semacam ini sering dijumpai dalam uraian-uraian bersifat deskriptif dan naratif, terutama dalam karangan fiksi. Selanjutnya di sini ada berdasarkan sifat dan isinya yang akan dibawakan oleh Fikri Bintang. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan berdasarkan sifat isinya. Isi sebuah paragraf dapat bermacam-macam bergantung pada maksud penulisannya dan tuntutan konteks serta sifat informasi yang akan disampaikan. Penyelarasan sifat isi paragraf dengan isi karangan sebenarnya cukup beralasan karena pekerjaan menyusun paragraf adalah pekerjaan mengarang juga. Berdasarkan sifat isinya, alinea dapat digolongkan atas 5 macam, yaitu ada paragraf persuasif, ialah paragraf yang mempromosikan sesuatu dengan cara mempengaruhi atau mengajak pembaca. Paragraf persuasif banyak dipakai dalam penulisan iklan, terutama membaca majalah dan koran. Sedangkan paragraf argumentasi, deskripsi, dan eksposisi umumnya dipakai dalam karangan ilmiah seperti buku, skripsi, makalah, dan laporan. Paragraf naratif sering dipakai untuk karangan fiksi seperti cerpen dan novel. Selanjutnya, paragraf argumentasi ialah paragraf yang membahas satu masalah dengan bukti-bukti alasan yang mendukung. Paragraf naratif, paragraf menuturkan peristiwa atau keadaan dalam bentuk data atau cerita. Selanjutnya, paragraf deskriptif, paragraf yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu dengan bahasa. Yang terakhir ada paragraf eksposisi, ialah paragraf yang memaparkan sesuatu fakta atau kenyataan kejadian tertentu. Berdasarkan fungsi karangannya, paragraf pembuka bertujuan mengutarakan suatu aspek pokok pembicaraan dalam karangan. Sebagai bagian awal sebuah karangan, paragraf pembuka harus difungsikan untuk menghantarkan pokok pembicaraan, menarik minat pembaca, serta menyiapkan atau menata pikiran untuk mengetahui isi seluruh karangan. Setelah memiliki ketiga fungsi tersebut di atas, dapat dikatakan paragraf pembuka memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah karangan. Paragraf pembuka harus disajikan dalam bentuk yang menarik untuk pembaca. Untuk itu, bentuk berikut ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan menulis paragraf pembuka. Baik, terima kasih Fikri menyampaikan topik berikut. Selanjutnya akan dibahas oleh Kadek Fernanda. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Selanjutnya saya akan membacakan tentang paragraf penutup. Baik, paragraf ini berisi simpulan bagian karangan atau simpulan seluruh karangan. Paragraf ini sering merupakan pernyataan kembali maksud penulis agar lebih jelas, mengingat paragraf penutup dimaksud untuk mengakhiri karangan. Penyajian harus memperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama, sebagai bagian penutup, paragraf ini tidak boleh terlalu panjang. Yang kedua, isi paragraf harus berisi simpulan sementara atau simpulan akhir sebagai cerminan inti seluruh uraian. Yang ketiga, sebagai bagian yang paling akhir dibaca, disarankan paragraf ini dapat menimbulkan kesan yang mendalam bagi pembacanya. Selanjutnya, syarat paragraf yang baik. Agar suatu paragraf dapat dikategorikan paragraf yang baik, diperlukan beberapa persyaratan, antara lain, yang pertama, mengandung satu pikiran utama atau topik. Yang kedua, pikiran utama didukung oleh pikiran penjelasan, baik dengan penjelasan, uraian, maupun contoh-contoh. Yang ketiga, koherensi antar kalimat dalam satu paragraf dan antar paragraf dalam satu karangan yang lebih dari satu paragraf. Antara lain, antar kalimat dan antar paragraf terjalin hubungan saling mendukung. Keempat, unity. Karangan merupakan suatu kesatuan yang padu. Yang kelima, harmonis semantis, gramatis, dan normatif. Baik, terima kasih Kadek Fernanda sudah membawakan tentang topik tersebut. Selanjutnya tentang pengembangan paragraf yang akan dibawakan langsung oleh Andi Paramarta. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan presentasi. Jadi pengembangan paragraf. Sebelumnya sudah kita ketahui bahwa paragraf membahas mengenai sebuah topik atau tema.
Setiap kalimat dalam rangka paragraf bertumpu pada satu pokok pembicaraan. Paragraf merupakan bagian dari karangan atau bagian dari tuturan atau pokok pembicaraan yang terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Kalimat utama adalah pernyataan yang menjadi inti cerita atau gagasan utama dalam sebuah paragraf. Sedangkan kalimat penjelas merupakan sedangkan kalimat penjelas merupakan pernyataan yang menjelaskan gagasan utama atau pernyataan-pernyataan yang mendukung, menjelaskan atau melengkapi kalimat utama dalam sebuah paragraf. Kemudian metode pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf adalah suatu paragraf yang menghendaki adanya pengembangan atau perluasan yang berintikan kalimat utama. Metode pengembangan paragraf adalah cara-cara bagaimana kita mengembangkan suatu paragraf. Pertama, cara definisi. Cara definisi adalah pengembangan paragraf melalui pengungkapan penjelasan atau pengertian dari suatu masalah yang dibicarakan serta diungkapkan dari berbagai sudut pandang. Kata-kata yang digunakan dalam mengembangkan paragraf secara definisi. Yang kedua, cara analogi. Cara analogi adalah bentuk pengungkapkan suatu objek yang dijelaskan dengan objek lain yang memiliki suatu kesamaan atau kemiripan. Biasanya dilakukan dengan bantuan kiasan. Kata-kata kiasan yang digunakan yaitu ibaratnya, seperti, dan bagaikan. Yang ketiga, cara contoh-contoh. Contoh-contoh disajikan sebagai gagasan penjelas untuk mendukung atau memperjelas gagasan umum agar mudah dipahami oleh pembaca. Kata seperti, misalnya, contohnya, dan lain-lain merupakan ungkapan-ungkapan dalam mengembangkan paragraf dengan contoh. Baik, terima kasih Andi sudah membawakan topik tersebut. Selanjutnya ada 4, yaitu cara sebab akibat yang akan saya bawakan. Cara sebab akibat sering disebut dengan kausalitas. Pengembangan paragraf secara ini dapat dilakukan dengan menyajikan sebab sebagai gagasan penjelas, atau sebaliknya disajikan akibat sebagai gagasan pokok utama diikuti dengan penyebab sebagai gagasan penjelas. Kata yang digunakan yaitu padahal, akibatnya, oleh karena itu, dan karena. Yang kelima ada cara perbandingan. Cara perbandingan merupakan sebuah pengembangan paragraf yang dilakukan dengan membandingkan guna memperjelas suatu paparan. Biasanya menggunakan ungkapan seperti serupa dengan, seperti halnya, demikian juga, sama dengan, sejalan dengan, akan tetapi, sedangkan, dan sementara itu. Yang keenam ada cara pertentangan, yaitu cara pengembangan paragraf yang biasanya menggunakan ungkapan-ungkapan seperti berbeda dengan, bertentangan dengan, sedangkan, lain halnya, dengan, akan tetapi, dan bertolak belakang dari. Cara klasifikasi. Di sini cara klasifikasi adalah perkembangan paragraf melalui pengelompokan berdasarkan ciri-ciri tertentu. Kata ungkapan yang lazim digunakan yaitu dibagi menjadi, digolongkan menjadi, terbagi menjadi, dan mengklasifikasikan. Dan sekian dari kelompok 6 yang kami jelaskan tentang topik tersebut, yaitu paragraf. Kami harapkan kalian semua mengerti dan cukup dengan topik kami. Saya Dewa Gede Sidan dan anggota saya Fikri Bintang Asmada, Kadek Fernanda, dan Andi Paramarta mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.